Keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada 2025 menguji daya beli masyarakat. Sejumlah pengamat ekonomi mengkhawatirkan penerapan PPN 12% ini akan menaikkan harga barang di pasaran. PPN resmi naik jadi 12% mulai 1 Januari 2025. Pemerintah memastikan kenaikan PPN jadi 12% hanya dikenakan untuk barang mewah atau premium. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, barang-barang kebutuhan seperti beras, daging ikan, telur sayur, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, dan beberapa barang jasa lainnya tidak terkena PPN. Sedangkan 3 bahan pokok seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng minyak kita, PPN-nya tetap 11%. 1%-nya akan ditanggung pemerintah. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di 11%. Yang 1% ditanggung pemerintah. Untuk melindungi daya beli masyarakat dan UMKM, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus dan insentif. Pemerintah juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp265,6 triliun untuk program insentif PPN pada tahun 2025. PPN sendiri mengambil Rp265,6 triliun. Jadi kalau kita lihat insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga 47% atau 209,5 triliun masyarakat rumah tangga terbebas dari PPN atau dikurangi beban PPN-nya. Sedangkan 137,4 atau 30% untuk mendorong dunia usaha dalam bentuk insentif perpajakan. Sejumlah pengamat ekonomi mengkhawatirkan penerapan PPN 12% ini akan menaikkan harga barang-barang di pasaran. Berbahaya dari kenaikan PPN ini, kalau naik dari 11 ke 12% sendiri, itu sebenarnya dampak aktualnya tidak sangat membebani. Tetapi kadang-kadang pemain di pasar itu menggunakan kenaikan PPN ini sebagai alasan untuk menaikkan harga. Dan menaikkan harga ini bisa 10%, 15%, 30%, begitu. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah pengawasan dan monitoring. Survei Litbang Kompas pada awal Desember menunjukkan mayoritas masyarakat akan menghemat berbelanja jika PPN 12% diterapkan. Sebanyak 51% respon akan menghemat belanja, 7,4% akan menurunkan standar belanja atau beralih ke produk yang lebih murah. 4,6% memilih akan berburu diskon atau promo, 2,1% menggunakan tabungan untuk konsumsi, dan yang menarik, sebanyak 31% responden menyatakan akan mencari sumber pendapatan tambahan. PPN dan PPH merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Di APBN 2025, Presiden Prabowo menetapkan pendapatan pajak dari dalam negeri sebesar Rp2.433 triliun. Tim Liputan, Kompas TV.